Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franklin Johannes Beno dengan nomor induk mahasiswa 2202010163. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait sebuah kasus sengketa pemilu yang dimana terdapat pelanggaran seperti adanya praktik politik uang hingga adanya pelanggaran dalam prosedur pendaftaran calon yang berpartisipasi dalam pemilu ini yang diduga akibat kelalaian dari KPU Kabupaten. Maka dari itu kita akan membahas kasus ini yang diberi tajuk menjaga demokrasi, isu praktik politik uang, dan pelanggaran prosedur pemilu. Permasalahan ini dimulai dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2 yang melaporkan tentang adanya dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3 dan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh calon bupati nomor urut 1 yang berkas verifikasi pencalonannya diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Konoha, yang dimana calon bupati nomor urut 1 merupakan mantan terpidana pada tahun 2020 yang seharusnya tidak diperkenankan untuk lolos secara berkas verifikasi mencalonkan diri sebagai salah satu paslon dalam pemilu. Kasus seperti ini masih marak terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Hingga per pemilu tahun 2024 sudah terdapat 322 laporan terkait pelanggaran pemilu yang terdiri dari berbagai jenis pelanggaran yang dilaporkan, dan lebih dari 150 kasus telah dikaji oleh Mahkamah Konstitusi. Sengketa pemilu ini terjadi di Kabupaten Konoha yang terjadi pada Pilkada Bupati periode tahun 2024-2029 yang menjadi salah satu sengketa pemilu di mana terdapat banyak pelanggaran yang ditemukan seperti pelanggaran prosedural hingga praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Praktik politik uang yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3 ini tentunya akan sangat mempengaruhi hasil dari pemilu kali ini. Bagaimana tidak? Dampak dari praktik politik uang ini tentunya akan merusak demokrasi serta mempengaruhi kebebasan memilih dan integritas pemilu, dan dimana juga akan menguntungkan bagi paslon tersebut yang dimana memiliki pengaruh dan kekayaan secara finansial lebih tinggi dibandingkan dari paslon lainnya. Permasalahan lainnya adalah kelalaian prosedural yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konoha yang meloloskan berkas verifikasi pencalonan Bupati nomor urut 1 yang dulunya merupakan terpidana pada tahun 2020, yang tentunya ini melanggar ketentuan pencalonan pilkada. Hal ini tentunya berpengaruh pada ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi dan penyelenggara pemilu. Mantan terpidana yang tidak memenuhi syarat ditakutkan akan berpotensi mengulangi kesalahan yang sama, yaitu perilaku koruptif dan kriminal. Hal ini pernah terjadi pada Bupati Kudus yang kembali terjerat korupsi pada tahun 2019 setelah sebelumnya pernah terpidana pada tahun 2004 terkait kasus korupsi dana pendidikan. Sebelum itu kita perlu memahami terlebih dahulu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh paslon nomor urut 3 terkait dengan politik uang. Yang dimana praktik politik uang atau money politics merupakan salah satu cara kotor yang dilakukan dalam berpolitik yang melibatkan uang untuk mempengaruhi pihak lain sehingga mendapatkan suara atau dukungan dalam pemilihan umum. Yang dimana hal ini dilakukan oleh paslon nomor urut 3. Tentunya hal ini melanggar peraturan perundang-undangan, yang dimana melanggar peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur larangan politik uang bagi calon dan tim kampanye pada pasal 73 ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur larangan serupa pada pasal 278 ayat 2, 280 ayat 1 huruf J, pasal 284 dan pasal 286 ayat 1, yang dimana keduanya sama-sama melarang penyelenggara, peserta, dan tim kampanye menjanjikan suatu uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dan penyelenggaraan pemilu. Berikutnya, pelanggaran prosedural pemilu. Tindakan kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konoha dengan meloloskan berkas verifikasi pencalonan calon bupati nomor urut 1 merupakan salah satu tindakan pelanggaran secara prosedural yang dimana syarat berlaku dalam proses pencalonan tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam yang pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 garing PUU strep 8 Romawi garing 2009
yang dimana merupakan putusan terkait yang menegaskan mantan terpidana perlu melewati masa tunggu 5 tahun sebagai syarat konstitusional untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam pilkada. Dan hal itu tentunya tidak terpenuhi oleh calon bupati nomor urut 1 yang dimana beliau baru ditangkap pada tahun 2020 yang dimana belum memenuhi syarat 5 tahun masa tunggu tersebut. Yang kedua adalah pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, yang dimana calon bupati dan wakil bupati tidak boleh pernah menjadi terpidana dengan hukuman 5 tahun atau lebih, kecuali untuk tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik tertentu. Mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri setelah memenuhi syarat khusus, yaitu salah satunya secara jujur dan terbuka mengumumkan latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana. Dan hal ini tidak dilakukan oleh calon bupati nomor urut 1 yang tidak secara publik atau melewati media massa manapun untuk mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. Untuk solusi yang mungkin dapat saya berikan terkait dengan praktik politik uang ini tentunya memerlukan kerjasama antar berbagai pihak dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri, yang dimana antara lain yang pertama, penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif yang memberikan efek jera bagi pelaku politik uang. Dan yang kedua, penguatan peran lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dengan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan sampai kepada pendanaan dan penggunaan dana kampanye dari masing-masing paslon agar tidak memberikan celah atau resiko terjadinya praktik politik uang. Dan yang keempat, pendidikan politik dan literasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pemilih agar tidak mudah terpengaruhi dengan iming-iming, baik dengan uang maupun dalam segala macam bentuk suap, sehingga dapat tercipta pemilu yang jujur dan adil. Sementara untuk solusi bagi kelalaian prosedural, yang dimana khususnya untuk calon yang pernah menjadi terpidana, yang mungkin dapat saya berikan solusi seperti antara lain, yang pertama, mewajibkan pengumuman publik calon yang merupakan mantan terpidana melalui media massa yang terverifikasi oleh KPU sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terkait kelayakan calon tersebut. Dan yang kedua, peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pemilu agar lebih teliti dan cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data para calon, sehingga dapat memastikan pengumuman publik dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dan yang ketiga, peningkatan pengawasan oleh Bawaslu dan lembaga pengawas independen untuk memastikan seluruh tahapan pencalonan termasuk pengumuman publik dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat seperti kita, untuk dapat menciptakan lingkungan pemilu yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan prinsip keadilan, sehingga dapat berlangsung bagi demokrasi kita yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.